Mari kita siapkan hati, kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk bersekutu dan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, kiranya Engkau menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pada hari ini, di bulan yang baru ini, kita hendak merenungkan lagi firman-Nya. Hari ini tema kita, pemeliharaan Allah. Karena itu mari bersama kita siapkan firman Tuhan. Dari Yohanes pasal yang ke-17. Kita baca ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara sekalian, hari ini kita mau berbicara tentang pemeliharaan Allah. Tahukah kita semua bahwa ini adalah satu tema yang sangat penting, sangat vital bagi kehidupan kita orang percaya. Kalau kita berbicara tentang pengharapan kita sebagai orang percaya kepada Allah kita, saudara, maka tema tentang pemeliharaan Allah menjadi suatu tema yang paling mendasar yang membuat kita punya alasan untuk percaya bersandar kepada Dia, saudara. Seandainya kita kehilangan tema ini dalam tema hidup kita sebagai orang percaya, maka kita kehilangan segala dasar yang dibutuhkan untuk berpengharapan, untuk memandang kepada Dia sebagai Allah yang pasti menopang kehidupan kita. Oh saudara, maka sekali lagi saudara, tema ini adalah tema yang sangat penting bagi kita sekalian orang percaya. Pagi hari ini saudara, kita akan membicarakan beberapa poin terkait pemeliharaan Allah ini saudara. Yang pertama, mari bersama kita menanyakan, apa dasar buat kita untuk mengatakan bahwa Allah pasti memelihara kita? Apa dasarnya, saudara? Oh, indah sekali, saudara. Apa yang kita baca dari teks firman Tuhan ini memberikan beberapa dasar penting buat kita. Yang pertama, saudara, mari kita baca ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Di situ dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Saudara, alasan pertama atau dasar yang pertama yang membuat kita tahu Allah pasti memelihara kita, karena kita adalah milik kepunyaannya sendiri. Oh saudara, ini menjadi satu hal yang membuat kita tahu tidak mungkin Allah tidak memelihara kita. Ada korelasi yang logis yang dibicarakan di sini. Apa yang menjadi milik kita pasti mau kita pelihara. Kita sangat termotivasi untuk memelihara apa yang menjadi milik kita. Oh saudara sekalian, kita memiliki beberapa kepemilikan bukan dalam hidup kita. Mulai dari kepemilikan yang tidak terlalu penting saudara, sampai kepada kepemilikan yang paling penting. Antara lain kepemilikan keluarga. Kalau sekarang saudara kita mau bertanya, kenapa kita harus memelihara keluarga kita? Terutama seorang suami bertanya, kenapa saya harus memelihara keluarga saya? Saudara,
dari sekian jawaban yang mungkin untuk kita ajukan, satu yang penting adalah karena mereka adalah milik kita sendiri, saudara. Keluarga itu adalah milik kita sendiri, maka yang paling berkepentingan untuk memelihara mereka yaitu kita. Tidak mungkin orang lain merasa perlu dan penting untuk memelihara keluarga kita. Mereka yang adalah milik kita, pasti kitalah yang memiliki kepentingan paling kuat untuk memelihara mereka. Maka sekali lagi korelasi antara kepemilikan dan motivasi memelihara adalah suatu korelasi yang sudah pasti, yang paling mendasar sehingga kita tahu kenapa seseorang mau memelihara miliknya. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita berkata Allah pasti mau memelihara kita, dasarnya apa? Karena kita ini adalah milik kepunyaannya sendiri, saudara. Ini jawaban yang pertama. Kenapa Allah mau memelihara kita? Karena kita adalah miliknya. Lalu yang kedua, saudara. Apakah dasar yang membuat kita tahu secara pasti Allah pasti memelihara kita? Yang kedua, mari kita baca ayat yang ke-23. Apa yang dibicarakan di sana, saudara? Ayat yang ke-23. Begini firman Tuhan, Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau telah mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yang saya mau garis bawahi, saudara, pernyataan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Oh, saudara, menarik kalau saudara bertanya apa dasarnya, dan kita tahu secara pasti Allah itu akan memelihara kita. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena Dia mengasihi kita, saudara. Oleh karena Dia mengasihi kita. Jadi ini bukan hanya tentang bagaimana Dia memiliki kita, tetapi Dia memiliki kita sebagai kepemilikan dengan dasar kasih yang kuat, saudara. Lah kalau saudara tanya seperti apakah kasih Dia kepada kita sehingga Dia pasti memelihara kita, Tuhan Yesus membuat sebuah standar yang sangat mendasar. Apa itu, saudara? Engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku, saudara. Jadi ukuran bagi kita untuk mengukur bagaimana Bapa mengasihi kita adalah bagaimana Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Oh, saudara, kalau saudara mengingat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan apa, saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Oh, saudara, pernyataan anaknya yang tunggal adalah suatu pernyataan yang bukan hanya menunjuk bahwa hanya ada satu anak Allah, tetapi juga kata tunggal menunjukkan betapa Dia sangat-sangat mengasihi anaknya, saudara. Saudara, mungkin bagi kita dalam konteks keluarga yang memiliki anak tunggal, barangkali memahami betul apa artinya menyayangi seorang anak tunggal. Saya juga mempunyai anak, yaitu anak tunggal saya, yaitu Kli, saudara. Kalau saudara bertanya bagaimana sayangnya saya kepada Kli, saudara, saya buka satu rahasia, saudara. Saya buka satu rahasia. Yaitu apa? Banyak orang mendorong kami agar ada anak yang kedua, agar ada anak yang kedua. Saudara, saya enggan memiliki anak yang kedua. Demikian pula istri saya. Kenapa? Karena saya khawatir saya akan kekurangan rasa sayang dan kasih kepada anak saya, Kli, saudara. Kenapa? Karena sebagai anak tunggal sungguh-sungguh saya mengasihi dia, saudara. Oh, saudara, sekali lagi ada korelasi antara tunggal dengan sayang yang sangat mendasar. Demikian gambaran Alkitab. Bagaimana Bapa mengasihi putranya Tuhan Yesus dalam satu kasih yang sangat-sangat mendalam. Dan ini beritanya, saudara. Dengan cara demikianlah Dia mencintai, Dia mengasihi kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin Dia tidak memelihara kita? Ini bukan cuma tentang Dia memiliki, saudara.
tapi tentang Dia mengasihi kita. Persis seperti seorang ayah. Bukan hanya tentang dia memiliki keluarganya, tetapi karena dia memilikinya dengan penuh cinta kasih dan rasa sayang. Itu memberi satu motivasi yang sangat kuat untuk dia akan pasti memelihara keluarganya. Apalagi Allah yang mengasihi kita, saudara. Oh, ini dasar yang sangat kuat, saudara. Dan yang ketiga, saudara, kalau saudara bertanya apakah dasarnya bahwa kita menemukan kepastian Allah pasti memelihara kita. Dasar yang ketiga itu, saudara, kita ulang lagi, saudara. Ayat yang ke-9 tadi itu berbicara apa, saudara? Ayat yang ke-9 ada tema penting di sana. Sampai dengan ayat yang ke-11 tadi, saudara. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia ini, tapi mereka masih ada dalam dunia ini. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka di dalam namamu. Saudara, ini bicara apa, saudara? Ini bicara suatu keinginan mendalam dari Tuhan Yesus, yaitu keinginan yang diungkapkan di dalam doanya tentang satu hal yang penting agar Bapa berkenan melakukan itu kepada milik kepunyaannya, yaitu memelihara mereka. Artinya apa, saudara? Kita mendapatkan suatu dasar yang sangat pasti bahwa Allah memang mau memelihara kita. Bukan hanya karena kita ini adalah miliknya, bukan hanya karena Dia memang mengasihi kita, tapi dari ungkapan doa yang begitu mendalam dari Tuhan Yesus ini kepada kita, saudara, untuk kita, saudara, memperlihatkan ada satu niat yang mendalam, ada satu dorongan yang kuat dari Allah sendiri, yaitu Kristus, untuk memelihara kita. Jadi jelas Dia memang mau, saudara. Amin, saudara. Allah memang mau memelihara kita. Untuk itulah Dia mengungkapkan sebagai permohonan doa kepada Bapaknya, yaitu hatinya yang mau memelihara kita, saudara. Oh, luar biasa, saudara. Luar biasa. Bahkan kalau saudara melihat, ya, ayat yang 12 berkata apa? Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Oh, saudara, ini bukan hanya tentang niat Tuhan Yesus, tapi ternyata di masa-masa Dia bersama-sama dalam pertemuan fisik dengan manusia, yaitu umat kekasih, yaitu para murid, saudara, secara khusus Tuhan Yesus memang menjaga. Tuhan Yesus memang memelihara mereka, saudara. Jadi ini bukan cuma bicara tentang niat, tapi praktik kehidupan yang sudah Tuhan Yesus lakukan sendiri. Bahkan Dia berkata di dalam namamu. Ini semacam suatu stempel yang memastikan Allah memang sungguh-sungguh punya hati mau pelihara kita, saudara. Oh, luar biasa. Ini berita yang sangat indah buat kita di pagi hari ini. Khususnya menghadapi kondisi yang kita hadapi sekarang, saudara. Apakah dasar buat kita untuk terus melihat ke depan dengan optimis, saudara? Karena kita tahu Allah punya hati untuk memelihara kita sekalian, milik kepunyaan yang sangat Dia cintai, saudara. Nah, saudara, pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana bentuk pemeliharaan Tuhan buat kita? Ada dua hal, saudara. Ada dua hal yang menandai bentuk pemeliharaan Tuhan buat kita. Mari kita baca ayat yang ke-12, saudara. Di sana dikatakan ayat yang ke-12 bagian B, saudara. Aku telah menjaga mereka, dan tiada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saudara, bentuk pertama tentang pemeliharaan Allah adalah pemeliharaan jiwa kita, saudara. Jiwa kita.
Binasa di sini, saudara, berkorelasi dengan keberadaan jiwa kita, saudara. Ini berbicara tentang bagaimana dia menjaga keselamatan kita, saudara. Sehingga keselamatan jiwa kita, yaitu hal yang paling mendasar dari keberadaan kita, saudara, itu dijaminkan oleh dia. Oh saudara, kalau kita berbicara tentang pemeliharaan Allah, please, yang pertama, di urutan yang pertama, mari kita lihat. Ini berbicara tentang keselamatan kita, saudara. Keselamatan kita. Bukan berarti hal fisikal tidak penting. Tapi taruhlah urutan yang pertama itu tentang jiwa kita, saudara. Karena apapun yang terjadi bisa saja menimpa fisik kita. Tetapi jiwa kita ada di dalam Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan. Dan saya mau katakan, tidak ada hal yang lebih penting daripada keselamatan kita itu dijaminkan di dalam Tuhan, menjadi bagian dari pemeliharaan Dia. Dialah yang memelihara dan menjaga, memastikan kita tidak binasa. Oh saudara, ini berita yang paling menggetarkan, saudara. Yang paling menyukakan, yang paling menguatkan kita. Bahwa hari ini apapun yang terjadi, kalaupun ada sesuatu yang menimpa kita, bahkan membuat kita tidak ada lagi dalam dunia ini, seperti kata Tuhan Yesus, kita akan bersama dengan Dia. Kita akan menyatu dalam kebersamaan dengan Dia. Coba saudara lihat ayat yang ke-24 itu ya. Ayat yang ke-24 itu bicara apa? Ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Oh saudara, ini berbicara tentang apa? Kebersamaan yang kekal dengan Tuhan Yesus. Tadi di atas dia katakan apa? Aku akan pergi dan mereka masih dalam dunia. Tetapi dia menegaskan, namun satu waktu mereka meninggalkan dunia, mereka akan tetap bersama-sama dengan aku. Sebab apa saudara? Di mana aku berada, mereka pun berada. Oh saudara, apakah saudara tidak sungguh terpesona, tidak tergetarkan dengan pernyataan ini? Bahwa Allah sendiri memastikan keselamatan jiwa kita, dan Dia menegaskan tidak seorang pun binasa. Oh saudara, kalau saya mendengarkan ini saudara, sungguh amat sangat menguatkan. Dan saya pastikan ini pun akan sangat menguatkan dan menopang kita sekalian, orang percaya mendengarkan berita firman Tuhan hari ini. Amin saudara. Amin saudara. Dan yang berikutnya, kalau saudara bertanya, apakah bentuk pemeliharaan Tuhan itu? Mari kita lihat ayat ke-15. Ayat yang ke-15 bicara apa? Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Oh saudara, Tuhan mengatakan, aku tidak mengatakan Engkau akan mengambil mereka dari dunia. Artinya kita stay di dunia. Kita stay dalam kondisi fisikal, saudara. Dan dalam kondisi fisikal ini, saudara, Dia meminta kepada Allah agar melindungi kita daripada yang jahat. Apa maknanya, saudara? Apa maknanya? Maknanya bahwa pemeliharaan Allah buat kita bukan hanya berbicara pemeliharaan jiwa, dan itu memang sangat penting, namun juga berbicara pemeliharaan fisik. Permintaan agar kita dilindungi dari yang jahat, tentunya Dia menginginkan ada hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saudara, Allah juga menginginkan kita menikmati kehidupan yang baik, kehidupan yang aman, kehidupan yang penuh sukacita, yang baik, saudara. Iya, Allah juga punya kemauan seperti itu. Tetapi saudara, tentunya kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia di dalam kehendak dan rencananya. Namun yang perlu kita garis bawahi, percayalah
memang Tuhan ingin mendatangkan kesejahteraan fisikal buat kita. Dia mau agar kita dalam keadaan yang baik, sehat, dan kuat, terlindungi dari yang jahat. Dan ini berita yang membahagiakan bahwa Allah juga punya perhatian untuk kebaikan fisikal kita. Oh saudara, ini berita firman Tuhan yang sangat indah pada hari ini. Bahwa kita menemukan sebuah kepastian. Allah pasti memelihara kita. Dan Dia memelihara jiwa kita. Juga memelihara fisik kita. Dan pada hari ini kita dapat berkata dengan sepenuh hati kita. Kita dapat berkata, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Oh saudara, kita memiliki dasar yang sungguh kokoh. Kalau hari ini Dia memberi kita kesempatan untuk memasuki bulan yang baru, bulan September ini saudara. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan akan kita jalani ke depan. Tapi kita tetap memiliki dasar untuk menaikkan syukur kepada Dia. Karena Dia pasti memelihara kita. Dia pasti menjaga jiwa kita. Dia pasti melindungi fisik kita. Lebih daripada itu, semuanya di dalam kehendak dan rencana kita. Tetapi kita sekalian hari ini mendapatkan dasar yang kokoh untuk memandang kepada Dia dan terus berjalan di dalam pengharapan kepada Dia bahwa Dia Allah yang pasti memelihara kita. Amin, saudara. Mari kita ambil waktu berdoa sejenak. Mari kita mau memandang kepada Dia, saudara. Mari kita melihat segala sesuatu dalam hidup kita hari ini. Bagaimana engkau sedang menghadapi keadaan hidupmu, pergumulan hidup. Ketika engkau mendengarkan berita firman Tuhan hari ini. Bahwa Dia pasti memelihara kita. Bahwa Dia pasti menjaga kita, saudara. Bagaimana engkau meresapi itu dalam kehidupan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Mari ambil waktu sejenak, saudara. Engkau mau bersyukur kepada Dia. Hari ini engkau memasuki bulan yang baru. Hari ini engkau memasuki kesempatan yang baru untuk memandang kehidupanmu ke depan. Mari kita mau memandang kepada Dia dengan satu keyakinan. Ada pemeliharaan Tuhan di depan sana. Mari ambil waktu sejenak, saudara. Mari mau menyatakan pernyataan iman. Aku mau percaya dan aku mau menaruh kehidupanku kepada Engkau Allah yang pasti memelihara aku. Mari kita ambil waktu berdoa sejenak. Bapa di surga, Engkau mendengarkan setiap seruan kami pada hari ini. Engkau melihat bagaimana kami menjalani hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, ada sebuah berita yang indah yang Engkau sedang bicarakan bagi kami hari ini. Bahwa Engkau Allah adalah Allah yang pasti memelihara kami. Engkau Allah adalah Allah yang pasti menjaminkan kehidupan kami. Firman-Mu dengan nyata berkata, kami adalah milik-Mu. Dan Engkau sangat cintai. Dan Engkau punya hati yang besar untuk memelihara kami. Maka tiada alasan buat kami untuk tidak percaya ada Allah yang pasti menopang kehidupan kami. Dan dengan demikian, kami punya dasar yang kokoh untuk berpengharapan dan menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Dan terus mau berserah kepada-Mu dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di depan sana. Terpuji Engkau atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.